Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Hari ini kita akan menceritakan kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di-subscribe dan di-komen, di-like konten ini. Kisah Huzaifah radhiyallahu anhu menjadi mata-mata. Pada suatu hari, Huzaifah radhiyallahu anhu bercerita, ketika perang Khandak terjadi, kami sedang melawan dua pihak musuh. Di satu sisi kami berhadapan dengan kaum Quraisy dari Makkah. Dari arah lain ada Bani Quraizah, yaitu golongan Yahudi dari Madinah yang siap menyerang. Mereka siap menyerang dari belakang apabila kami lengah. Kami menyangka keluarga kami di Madinah juga akan diserang. Pada saat yang sama, kami sedang bertempur di luar kota Madinah Al-Munawwarah. Orang-orang munafik telah menghadap Rasulullah SAW agar diizinkan pulang ke Madinah dengan alasan rumah-rumah mereka dalam keadaan kosong dan terbuka. Akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan mereka pulang. Pada hari itu, malam begitu dingin dan gelap, disertai tiupan angin yang sangat kencang. Karena sangat gelapnya, jangankan untuk melihat orang lain, melihat tangan sendiri pun tidak bisa. Halilintar menyambar dengan keras, diiringi suara gemuruh. Setelah orang-orang munafik kembali ke rumah mereka, jumlah kami hanya tinggal 300 orang. Rasulullah SAW mendatangi kami satu persatu dan mengisyaratkan agar kami tetap tenang menghadapi situasi seperti itu. Tiba-tiba Rasulullah SAW berjalan di depan saya, dan pada saat itu saya tidak mempunyai senjata untuk melawan musuh ataupun pakaian untuk dilindungi dari dinginnya udara. Yang saya miliki hanyalah sehelai kain yang saya pinjam dari istri saya. Kemudian saya pun menutupi tubuh saya dengan kain itu. Saat itu saya sedang menelungkupkan diri dengan merapat ke tanah. Ketika Rasulullah SAW berjalan di samping saya, beliau bertanya, "Siapakah engkau ini?" Lalu saya menjawab, "Huzaifah." Saya tidak dapat berdiri kerana suhu udara yang begitu dingin dan kerana malu. Saya tetap duduk menelungkup. Rasulullah SAW bersabda lagi, "Huzaifah, berdirilah dan pergilah engkau ke tempat persembunyian musuh, lalu kembalilah dengan membawa berita tentang keadaan mereka." Di antara para sahabat Nabi, sayalah yang paling miskin. Saya tidak mempunyai kain untuk melindungi diri dari udara dingin dan senjata untuk melawan musuh. Tapi setelah mendapat perintah dari Rasulullah SAW, saya langsung berdiri dan berjalan menuju ke kemah musuh. Ketika saya pergi, Rasulullah SAW berdoa untuk saya dengan doa, "Ya Allah, jagalah diri dari segala arah." Setelah Rasulullah SAW berdoa demikian, lalu hilanglah rasa dingin dan takut dari dalam diri saya. Setiap saya melangkah, saya merasakan kehangatan pada tubuh saya. Rasulullah SAW berpesan kepada saya dengan bersabda, "Segeralah kembali setelah engkau melihat apa yang mereka lakukan. Janganlah melakukan tindakan apapun selain apa yang aku perintahkan." Ketika saya sampai di tempat persembunyian musuh, saya lihat musuh-musuh itu sedang mengelilingi api unggun dan memanaskan tangan masing-masing di dekat api itu. Kemudian digosokkan ke perut mereka. Tiba-tiba dari semua penjuru terdengar suara, "Kembali, kembali." Setiap orang menyeru agar kabilah segera kembali. Tiupan angin yang begitu kencang pada malam itu menyebabkan batu-batu berterbangan dan menghancurkan kemah-kemah musuh itu. Tali-tali kemah pun menjadi putus. Kuda-kuda berlarian ke sana kemari, bahkan ada yang mati. Ketika itu saya melihat Abu Sufyan yang menjadi komandan tertinggi pasukan musuh sedang duduk di tepi api unggun dan memanaskan dirinya. Saya berpikir inilah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Saya segera mengambil anak panah dan saya letakkan pada busurnya. Tetapi saya teringat kepada pesan Rasulullah SAW bahawa saya tidak boleh melakukan apapun kecuali yang diperintahkan beliau. Lalu anak panah itu pun saya simpan kembali. Ketika saya sedang mengintip, sepertinya orang-orang kafir itu mengetahui kehadiran saya. Lalu mereka berteriak, "Ada mata-mata di antara kita."
Masing-masing harus menangkap tangan orang yang berada di sebelahnya. Dengan cepat saya segera menangkap tangan orang yang berada di sebelah saya dan bertanya padanya, siapakah kamu? Kemudian dia menjawab, subhanallah, apakah engkau tidak mengenal saya? Saya adalah Fulan bin Fulan. Saya merasa lega kerana telah selamat dari mara bahaya. Kemudian saya pergi meninggalkan tempat itu. Di tengah jalan saya melihat 20 orang penunggang kuda yang masing-masing memakaikan sorban di atas kepalanya. Mereka berkata, kabarkan kepada Tuanmu bahwa Allah telah membinasakan musuh-musuh itu. Jadi jangan merasa khawatir lagi. Ketika saya sampai ke kemah, saya melihat Rasulullah SAW sedang mengerjakan solat di atas sehelai kain. Begitulah sifat Rasulullah SAW. Apabila mendapat kesulitan, beliau akan segera mendirikan solat. Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan solatnya, saya segera melaporkan semua pengalaman saya selama berada di kemah musuh. Mendengar cerita saya, beliau pun tersenyum. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh saya agar berbaring di atas kaki beliau dan menyelimuti badan saya dengan kain tadi. Akhirnya saya dipeluknya dan saya rapatkan dada saya ke telapak kaki beliau yang terbuka. Hikmah, inilah kisah mengenai semangat para sahabat. Walaupun dalam keadaan sulit, mereka tetap menaati perintah Rasulullah SAW. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi taufik kepada kita agar dapat mengikuti jejak langkah para sahabat radhiyallahu anhu. Amin ya rabbil alamin. Kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.